Iya, dan kadang-kadang aku juga kasihan sih Mas, kayak mungkin orang ini punya masalah gitu loh yang kita nggak tahu dan buat buat mereka cara terbaik adalah melampiaskan ke orang yang dia nggak kenal gitu. Jadi ya Ya akhirnya gitu. Ini permintaan banyak banget dari viewer. Tolong Raditya Dika dong gitu. Dan akhirnya dia mau muncul walaupun belum berani keluar. Hai Dika, thank you, thank you. Selamat ya, halo Mas Helmi. baru dapat Bayu lagi ya? Iya, terima kasih. Iya nih aku belum belum berani keluar. Teman-teman juga Oke. udah banyak sih yang ngajakin collab lagi, ketemu Hmm. lagi, tapi Hmm. kayaknya di antara teman-teman yang lain masih aku yang masih masih setia di rumah. Jadi nggak Jadi apa-apa lah kita ketemu jarak jauh. jadi udah lahir apa? Putra atau putri kedua sih? Udah, dia udah hampir seminggu lebih ya, udah seminggu Mhm. lebih. Cuman kemarin tuh sempat panik karena dia bilirubinnya naik tinggi banget, terus Oh, jadi dia biru udah ya? pulang harus dirawat lagi Hmm. rumah sakit buat Hmm. disinar. Hmm. Jadi ya sekarang udah balik lagi, jadi kita Hmm. masih observasi terus lah, mudah-mudahan nggak kenapa-napa. Jadi namanya siapa? Aksara? Namanya Aksara karena anak pertama kan namanya Alinea. Alinea. Ceritanya mau jadi paragraf pembuka buat keluarga kita, ya anak pertama. Nah anak kedua tuh orang-orang udah pada debak kan, ini anak pertama Alinea, anak kedua pasti paragraf nih. Kalau nggak paragraf titik koma nih, atau tanda petik. Tapi akhirnya kita milihnya Aksara biar sama-sama ada aura-aura menulisnya. Jadi khasnya anak penulis lah ya. Untuk profesiku bukan yang lain ya, untuk aku bukan montir gitu. Mungkin nama Iya, anaknya bisa mesin, bisa bisa baut. bisa pelek kali ya, baut kali ya. Tapi ya Dit, itulah sesuai profesi lah penulis. manggilnya lebih biasa tuh Dika atau Radit sih? Aku kalau keluarga manggilnya Hmm, Dika. Dika. Kalau Teman-teman teman-teman biasa manggilnya Radit. Tapi dua-duanya sih bisa aja sih. bisa aja. Karena kalau Bebas-bebas gue cek aja. nama resminya Dika Angkasa Putra Muwarni Nasution gitu ya. Iya, itu nama lahir, nama asli. Cuman pas kelas 4 SD, aku Eh, baca buku ada bahasa Sanskerta namanya Raditya, artinya matahari. Terus aku pulang sekolah bilang ke mama, ke orang tua, "Mah, kayaknya namaku kalau diganti jadi Raditya aja bagus deh." Terus si mamaku, "Ya udah boleh." Udah habis itu berubah. Berubah sampai sekarang gak jelas banget anak kelas 4 SD mikir apa aja ya. jadi dari kelas 4 SD, dari SD itu apa Radit itu udah terbiasa apa membuat sesuatu yang berbeda ya atau sesuatu yang out of the box ya, termasuk bikin nama sendiri akhirnya ya. Iya kayaknya ya. Aku emang dari kecil hobi baca sih Mas Helmi. Karena mamaku Hmm, tuh kalau kan dulu kerja di Batam. Jadi aku di rumah tuh suka suka lama lah ditinggal kerja gitu. Jadi oke, supaya aku occupied di rumah gitu dikasihnya buku terus. Jadilah oke. baca baca baca. Nah dulu tuh dari kelas 4 SD udah suka nulis buku komedi gitu. Kayak nulis terus dikasih ke teman-teman suruh Hmm. baca. Nanti senang kalau ngeliat ada teman ketawa. Terus nanti tiba-tiba bukunya itu ada di kakak kelas, ada di adik kelas gitu, udah nyebar di satu sekolah. Jadi emang emang suka nulis, suka komedi Eh. dari dulu sih. Oh, Bapak dulu kerja di Batam. Nah, no wonder namanya Angkasa Pura dikasihnya Adit ya. Kayaknya ya, karena mamaku kan juga orang kimia ya, sekarang Hmm. juga dosen di UI, jadi emang keluarga saintis lah gitu. Jadi Hmm. mungkin arahnya ke sana. Anaknya nggak sama sekali ya, saintis ya. Enggak sama sekali. Anak anaknya tidak sama sekali, nggak tahu juga ya. Tapi mungkin bakat, bukan bakat ya, kebiasaan untuk melihat sesuatu Hmm. dengan otak kiri itu aku praktekin banget di pekerjaanku sih. Oke. Gimana cara baca data untuk YouTube misalnya, Hmm. untuk menentukan video apa yang mau kita bikin. Hmm. Gimana caranya membuat formula-formula untuk bikin cerita kayak Malam Minggu Miko gitu. Dalam Ya, 10 menit itu, dalam 3 menit pertama apa yang harus terjadi. Jadi disiplin keilmuan dari seorang saintis itu cukup aku ada ya. praktekkan ke bidang kreatif dan Hmm. ternyata Hmm. bisa gitu. Padahal itu kan orang bilang kan dua hal yang berbeda ya, Dit ya, dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi pendekatan ternyata Radit itu menulis dengan pendekatan yang sangat saintifik sebenarnya. Itu apa salah satu kunci suksesnya seorang Raditya Dika ya, Dit. Menurutku iya, karena aku orangnya heavy on data banget gitu. Aku suka Hmm. banget ngolah data. Jadi dari situ
aku biasa mentabulasi misalnya untuk membuat karakter, kira-kira karakteristiknya apa aja gitu. Terus data-data apa yang bisa aku masukin untuk membuat karakter dia. Kayak di Malam Minggu Miko itu risetnya juga cukup panjang untuk ngebuat satu serial itu kan. Ya. Kenapa 3 karakter itu dibuat, apa implikasinya terhadap cerita hubungan antar karakter itu. Jadi lumayan kepake banget ilmu-ilmu itu sih gitu. Kalau bisa sharing kenapa akhirnya bukunya Radit itu banyak sekali judulnya itu binatang atau ada hubungannya dengan binatang? Risetnya kayak apa sih itu? Reasonnya itu Mas Helmi, aku tuh selalu diajarin, kalau nggak bisa jadi yang terbaik, jadi yang paling beda. Ya. Maka ketika aku mau jadi penulis buku, aku ke toko buku yang aku lihat itu buku judulnya bagus-bagus banget. Evil I Mean Love lah, Me versus High Heels, judulnya dalam bahasa Inggris, keren-keren lagi yang nulis. Ya udahlah gue bikin judul yang aneh sekalian aja deh, Kambing Jantan gitu kan. Supaya orang di toko buku diantara semuanya ngelihat apaan nih gitu. Dan terbitlah buku Kambing Jantan. Memang itu cukup berhasil, tapi di beberapa toko buku ada yang naruh di rak buku pertanian dan peternakan, dikira buku peternak kambing. Di Gramedia Makassar, Mas Helmi, buku saya ditaruh di rak buku misteri dan kejahatan. Judulnya Kambing Jantan, covernya muka gua sendiri. Jadi kayak, apakah muka aku sejahat itu gitu ya. Cuman ya, tapi berangkat dari rasa untuk jadi pengen orang yang berbeda gitu. Karena aku tahu yang lebih pinter banyak, lebih lucu banyak, lebih jago nulis banyak. Tapi kalau aku beda, aku sendirian gitu. Jadi itu yang aku pegang gitu sih. Jadi kalau nggak bisa lebih baik, harus lebih beda ya, Dite gitu ya? Iya, ketika kita beda, kita tidak serta-merta tidak akan bersaing secara langsung dengan banyak orang. Karena kita sendirian gitu. Dan kita akan dilihat dan diingat orang gitu sih. Iya. Dan judulnya itu lucu gitu, nakal ya. Cinta Brontosaurus, Koala Kumel, macam-macam aja gitu. Macam-macam ya. Idenya atau pakai riset ini, Dit? Jadi setiap judul buku itu mencerminkan filosofi dari tiap buku tersebut. Contohnya Koala Kumal. Koala Kumal itu bicara soal patah hati terhebat. Jadi aku pernah baca artikel di Australia. Aku dulu kuliah di Australia. Di Adelaide. Terus ada foto di Adelaide. Ada foto seekor koala. Jadi ada hutan dibakar habis, Mas Helmi. Lalu si koala ini nggak tahu nih hutannya habis dibakar sama manusia. Baliklah dia, ini foto beneran produk jurnalistik maksudnya. Terus si koalanya itu balik ke rumahnya, dia kaget ngelihat. Jadi di fotonya aku inget banget koalanya itu Kumal, The Kill, ngelihat satu hutan udah dibakar, rumahnya dia diam cuman bengong doang gitu. Nah itu yang filosofi semua buku Koala Kumal itu soal itu. Kadang kalau kita jatuh cinta ya, kita patah hati, kita ketemu orangnya lagi, kita tuh kayak kok udah kayak sebuah rumah yang udah dibakar dan gue udah nggak tahu bentuknya kayak apa gitu loh. Kayak dengan semua kekumalan kita gitu, ngelihat sesuatu yang pernah ada yang udah nggak ada gitu loh. Jadi tiap judul buku tuh punya filosofinya sendiri yang diwujudkan dalam bentuk judul-judulnya gitu sih sebenarnya. Kalau yang Brontosaurus tuh apa? Dari mana sih idenya, Dit? Cinta Brontosaurus itu aku menggambarkan ketika aku jatuh cinta pas kecil itu lebih primitif daripada cinta monyet. Bukan monyet lagi tapi Brontosaurus. Lebih primitif. Karena kalau cinta monyet tuh cuma kayak aku ingat tuh zaman SD ya. Ada tas terus nggak sengaja keinjek sama cewek paling cantik di kelas. Ih jangan-jangan dia suka sama aku gitu. Gara-gara cuma tasnya diinjek doang gitu. Nah aku menggambarkan cinta yang lebih primitif daripada cinta monyet gitu. Cinta yang benar-benar nggak butuh alasan gitu. Cinta yang nggak butuh cinta alasan. Brontosaurus. Bertepuk sebelah tangan lagi ya? Iya bertepuk sebelah tangan lagi. Emang umur berapa pertama kali jatuh cinta, Dit? Kalau masih ingat? Aduh, pertama kali jatuh cinta ya. Pertama kali jatuh cinta itu kayaknya umur kelas 4 SD itu ya. Aku pertama kali nembak cewek di kantin, aku masih inget tuh. Karena namanya juga orang suka baca ya Mas Helmi ya. Yang buku kan kalau buku anak-anak tuh udah putri ketemu pangeran, dicium dia bangun. Terus ada lagi soal cinta apa. Kan kita kan otomatis jadi kayak aku juga mau merasakan jatuh cinta. Jadi berhayal gitu ya. Makanya begitu SD itu kayak di sekolah tuh kayak aku cinta sama siapa ya. Akhirnya ada satu cewek di kantin aku beraniin aja nembak gitu. Kamu mau nggak pacaran sama aku? Terus jawaban dia tuh yang nggak pernah aku lupa, aku tulis di buku juga. Dia bilang, najis lu. Dia bilang gitu.
Di depan semua orang. Ih, najis lu. Dia bilang gitu tuh dia pergi. Aduh gila, pertama kali nembak cewek dinajisin kan bingung juga ya kita ya. Ini pulang ke rumah apa gua mandi pakai tanah apa gimana gitu. Jadi ya bener-bener ya. Nah teori komediku kan adalah komedi adalah tragedi yang dikasih waktu kan kalau kita ngikutin Woody Allen kan. Jadilah semua tragedi masa lalu yang pernah aku rasain dan ketika aku alamin dulu tuh bikin nangis pulang ke rumah, ya udah aku jadiin komedi aja. Gue mau lihat dari sudut pandang yang mana yang kira-kira bisa jadi lucu ya untuk gue tulis dan dipersembahkan ke orang gitu kira-kira. Dan jangan-jangan waktu jatuh cinta pertama kali belum puber ya, belum balik ya? Bulu ketek belum nampak Mas Helmi kelas 4 SD. Kelas 4 SD masih nggak ngerti apa-apa. Masih kalau dibayangin ya, kalau dipikirin ya, ketika kelas 4 SD nembak cewek dan katakanlah pacaran gitu ya, akhirnya jadian gitu. Terus mau ngapain kan ya? Kalau udah jadi pacaran, ya lu mau ngapain kelas 4 SD pacaran? Lo ngedate juga nggak bisa, malam minggu apa mau dibawa ke Kumon, les Kumon bareng, apa gitu loh. Jadi emang pikirannya pendek banget lah. Belum puber, belum ngerti konsekuensi, belum ngerti apa-apa, belum tahu rasanya dikecewakan. Pokoknya dalam bayangan cinta itu menyenangkan gitu pas zaman SD itu. Makanya mau nembak cewek. Dan menarik juga ya, Dika sebelum akhirnya menikah kan cukup lama dibully gitu ya, nggak laku, ditolak gitu ya. Jomblo lah apalah. Di jomblo lah, jomblo abadi lah gitu ya. Jadi representasinya itu kayak di bukunya itu ya. Iya, tapi emang aku sih terus terang aku belum kepikiran menikah sama sekali pada saat itu gitu, pas aku muda ya. Karena aku kan orangnya penyendiri banget gitu. Ya kayak sekarang dilihat aku anak rumahan banget, terus aku yang paling gak keluar dibanding teman-teman YouTuber lain gitu. Jadi ya aku emang waktu itu mikir kalau misalnya aku pada akhirnya menikah, bisa nggak ya, mampu nggak ya aku tahan sama orang lain di sebelahku ya, tiap pagi bangun ngelihat di orang lama-lama jadi tua gitu kan, sampai mati gitu loh. Itu kan sebuah apa ya, sebuah cerita yang kita nggak bisa lari gitu loh. Nah makanya aku lama banget mikir nikah apa enggak tuh gara-gara itu gitu, gara-gara gue kuat nggak ya untuk sebagai orang penyendiri ini bisa kayak gitu, apalagi kalau udah punya anak dan lain-lain. Nah cuman pada akhirnya aku tuh mikir waktu aku pacaran sama istriku ya, sama Anissa itu, aku mikir aku tuh nggak pernah berantem sama dia, aku nggak pernah aneh-aneh gitu, nggak pernah ribut, nggak pernah, dan semuanya tuh menyenangkan gitu. So aku mikir suatu hari gitu, kalau saat ini menyenangkan, kenapa nggak selamanya aja menyenangkan gitu loh? Kenapa aku meresikokan untuk tidak ketemu orang lagi selain dia gitu. Ya udahlah, akhirnya memberanikan diri buat menikah dan ternyata menyenangkan aja sih. Alhamdulillah. Karena banyak juga yang ngebully, merosting Dika, memang nih orang badannya kecil terus gitu. Memang kayaknya memang ditakdirkan untuk tidak perlu menikah nih orangnya happy aja. Iya. Tapi begitu punya anak tuh kekesalan nambah sih memang sih. Kayak anak nangis terus disuruh nyanyi Johnny Johnny Yes Papa. Itu aku ngulang Johnny Johnny Yes Papa tuh sampai entah belasan kali, ngasih lihat dia lagu dan lain-lain. Nah cuman karena aku stand up komedian, jadilah semua kekesalan itu, rasa frustrasi di rumah ketemu anak istri itu aku bawa buat tour keliling Indonesia. Jadi aku stand upku yang terakhir tuh ngomongin itu, betapa kesalnya aku di rumah gitu loh. Jadi materi ya? Lumayan jadi bahan ya. Jadi bahan. Tapi begitu menikah, Bo, langsung 2 ya, ngebut banget dapat anaknya ya. Ya begitulah, namanya juga lagi pandemi kan, kita sebagai kreator harus membuat sesuatu ya. Iyalah. Mau ngapain lagi? Jadilah anak kedua. Dit, waktu kecil itu buku yang paling banyak dibaca buku apa Dit? Atau punya buku yang memang menjadi apa ya, inspirasi atau menjadi gue suka banget buku ini. Aku tuh suka banget buku Lupus, Mas Helmi. Jadi aku tuh Hilman. Waduh, aku tuh sampai Hilman Hariwijaya ya. Aku sampai ikut klubnya dulu tuh kan, kalau di buku Gramedia tuh di belakang buku Lupus tuh ada bisa ditulis masuk klub bukunya dia. Aku hampir sebulan sekali ke Gramedia buat nyari tahu ada yang terbit yang baru apa enggak. Waktu itu di Gramedia Melawai itu aku inget tuh naik bajai ke sana gitu. Jadi ya bener-bener
Itu aku jatuh cinta banget sih sama komedi gara-gara bukunya Hilman Hariwijaya itu sih. Iya. Gara-gara Lupus. Akhirnya udah ketemu dengan Hilman. Aku nggak pernah ketemu Mas Hilman Hariwijaya sampai sekarang. Oh Cuman ya? aku nggak tahu kalau ketemu juga mau ngomong apa. Mungkin cuman bengong doang karena aku ngefans banget gitu ya. Dan aku lumayan tersanjung juga sih karena di satu kesempatan Mas Hilman juga sempat nyinggung soal aku dan Karyamu. bukuku gitu ya. Beberapa tahun yang lalu aku baca artikelnya di wawancara gitu kan. Jadi aku senang paling nggak minimal dinotis lah sama penulis yang aku senang dari dulu gitu. Kalau saya pengalaman Tapi ketemu nggak pernah? Belum pernah. Pengalaman saya dengan Hilman lebih lucu nih Kak. Saya dulu kan waktu Gimana tuh? Lupus ngetop, saya kan dulu kuliah di STAN. Jadi memang kan dulu di Purnawarman tiap pulang sekolah kan pasti ke Gramedia Melawai. Wah, saya dulu karena dulu gajinya kecil, saya kepengen jadi kayak Hilman tuh. Akhirnya saya nulis saingannya Lupus dulu. Saya nulis Lintar tuh. Ketika Museum Durian tiba, yang akhirnya difilmin, sempat bikin 4 novel tuh. Saya bikin setting gitu. Saya dimusuhin gitu karena dianggap mengganggu Hilman, makanya mengganggu Lupus. Ya udah deh. Dulu karakter Lintar itu mirip-mirip Lupus tuh, jok-joknya sama gitu. Akhirnya gue bikin yang cewek, namanya Serial Lola. Itu yang jadi film Blok M itu. Jadi kalau saya, untuk saya Hilman tuh apa ya, inspirasi benchmark lah untuk kalau Hilman bisa, gue harus bisa gitu. Iya. Dan Hilman tahu jadi bertahun-tahun berikutnya saya ketemu dia, wow, saya bilang this is him gitu, yang membuat saya akhirnya pernah kecebur juga jadi penulis. Ya, saya lebih beruntung lah kalau gitu. Saya ketemu Hilman berkali-kali, terutama pada saat saya siaran Siapa Berani. Dia kan dulu jadi pegawai kali ya di Indosiar, bikin skrip gitu tuh. Iya, dulu untuk sinetron Lupusnya ya. Aku juga ngikutin banget itu sinetron Lupus tuh. Bangun dong Lupus, yang itu yang ada lagunya ya. Luar biasa sih. Aku nggak tahu lah kalau misalnya zaman aku kecil aku nggak baca Lupus tuh, mungkin aku nggak jadi komedian juga sih. Karena aku ngerasa bahwa ketika dari tulisan kita bisa baca dan ketawa, itu buat aku sih aneh gitu ya. Kok bisa, dan gue juga pengen kayak gitu. Jadilah aku waktu itu bener-bener baca Lupus dan aku sampai, nah karena ini backgroundnya dari keluarga saintis, aku garis bawahin dan aku bertanya gitu, kenapa kok gue ketawa sama kalimat ini gitu. Nah waktu itu aku menemukan bahwa salah satu rumus yang aku dapat dari Lupus juga adalah ketika Lupus, aku ingat banget tuh salah satu bukunya dia bilang, kalau dari jauh kayak Brad Pitt, dari dekat kayak sendal jepit lah, kira-kira gitulah. Itu aku ketawa kan. So aku garis bawahin, aku mikir tuh, pas masih SD tuh, ini kenapa gue ketawa? Oh, gue ketawa karena si Lupus ini membandingkan dirinya antara dua hal yang sangat bertolak belakang dan menjadikan dirinya sebagai objek tertawaannya dia. Oh, berarti kalau gue mau kayak gitu, gue harus menjadikan diri gue sebagai objek. Karena komedi kan butuh objek gitu. Nah itu yang aku bawa sampai dewasa, sampai aku punya karir, yaitu gimana pun juga komedi butuh objek. Ya mending gue aja yang ditertawakan gitu loh. Ketika aku bikin Malam Minggu Miko, ya Miko yang diketawain. Ketika aku bikin film, buku, ya aku yang diketawain. Gak perlu orang lain yang kita ketawain gitu sih kira-kira sih. Itu yang membuat Raditya Dika tidak pernah punya bermasalah. Karena aliran Dika termasuk stand up komedi gitu, ya menertawakan diri sendiri aja gitu kan, dan lucu gitu kan, nggak perlu harus membuli orang, menghina orang, ya nggak seperti yang lain gitu yang pernah jadi masalah gara-gara apa menjadikan orang lain jadi objek gitu Dika ya. Ya kalau itu sih bebas-bebas aja ya, maksudnya karena balik lagi tadi, komedi butuh objek dan setiap komedian pasti punya preferensi atau keputusan. Gue mau mengobjek ini kan sebagai komedi, itu bebas-bebas aja. Cuman kalau aku pribadi, kadang-kadang aku juga kok, misalnya kayak aku sempat bawa stand up soal Awkarin gitu ya. Tapi buat aku, siapapun yang aku bawa ke atas panggung, aku nggak boleh datang dengan ill intent gitu loh, dengan apa, niat buruk gitu. Jadi emang aku nggak pernah bermusuhan atau berniat untuk memusuhi orang-orang yang aku bawa ke panggung. Makanya ketika aku bawa materi soal Awkarin, aku pernah bawa roasting soal Young Lex juga gitu. Aku berteman juga sama mereka. Terakhir juga aku juga ketemu Awkarin, kita collab bareng gitu. Jadi kalau aku, patokanku pertama jadi komedian adalah itu. Ketika gue membawa siapapun di atas panggung itu sebagai roastingan gue atau materi gue, ya harus gak ada masalah gitu. Kalau aku ya. Ya. Dan itu menjadi ciri yang sangat kuat dari seorang Raditya Dika ya dalam berkarya ya.
Menurutku iya sih, karena kalau orang lihat aku kan kayaknya si Radit gitu-gitu aja ya, maksudnya lurus-lurus aja kayaknya gitu ya, karena aku juga kayak gitu sih orangnya. Pun juga kalau ada yang nggak suka sama aku juga aku nggak peduli juga, dalam artian mungkin ada beberapa teman ada yang lawakan lo garing gitu, terus ditanggepin gitu misalnya, lu nggak ngerti apa-apa. Kalau aku sih lawakan lo garing, oh ya udah makasih. Gue sih ada orang-orang yang tahu bahwa itu tidak gitu loh. Mungkin buat lo seleranya beda aja gitu, dan aku melanjutkan hidupku aja udah. Dan lu nggak terganggu? Kalau aku sih, aku nggak terganggu sama sekali sama pendapat orang tentang apapun terhadap diriku gitu. Jadi mau mereka bilang apapun aku biasa aja gitu. Mungkin itulah yang ngebuat aku adem ayam aja ya gitu ya. Karena ya pasti kita ada yang nggak suka itu udah pasti 100%. Apalagi ketika dalam konteks punya karya gitu. Tapi ya buat aku nggak terlalu peduli juga sih gitu. Apa arti komen netizen bagi seorang Raditya Dika? Karena gila ya, YouTube-nya 9 juta lebih, apa Instagram-nya followernya 16 juta lebih gitu ya. Pernah dibaca, ditanggapin atau gimana sih, Dit? Dibaca sih, dibaca. Tapi ditanggepin jarang. Karena aku terus terang orang yang jarang nanggepin komen juga. Buat aku makanya balik lagi biasa aja gitu. Ketika ada komen yang jelek gitu ya, ada komen yang ngata-ngatain ya aku paling cuma ngedip, terus next comment, ngedip, next comment gitu. Jadi nggak punya masalah. Beda mungkin sama istriku kali ya, kadang di awal kita nikah gitu. Ada yang ngatain anak kita lah gitu. Dan aku sempat bahas juga sama Om Deddy itu kemarin. Ada yang bilang anaknya Raditya Dika nggak kayak anak artis lainnya, anaknya jelek gitu katanya kan. Oh iya? Terus Terus? itu ada yang komen. Nah si istriku kan, wah emosional banget dong gitu. Kayak yang ini orang nih rese banget, aku mau nyari siapa, aku mau lihat profilnya gitu-gitu. Sementara aku, ya udahlah kita juga nggak tahu hidupnya dia kayak gimana gitu, aslinya kayak apa. Ketemu di jalan juga biasa aja, pasti kan dia juga nggak mungkin ngomong ke kita juga. Dan kita tahu kenyataannya kan, bahwa anak kita juga nggak jelek gitu loh. Maksudnya ya udah emang bagus-bagus aja buat kita gitu. Jadi kalau kita tahu itu adalah truth-nya, itu kebenarannya, maka apapun yang orang bilang tidak akan menggoyangkan kebenaran yang kita tahu gitu loh. Jadi kita menjalani hidup dengan sesantainya aja gitu. Kadang-kadang orang iseng, ya terus gimana Mas? Ya kadang-kadang orang iseng itu cuma untuk narik perhatian dari seorang idolanya aja kadang-kadang ya. Iya, dan kadang-kadang aku juga kasihan sih Mas, kayak mungkin orang ini punya masalah gitu loh yang kita nggak tahu, dan buat mereka cara terbaik adalah melampiaskan ke orang yang dia nggak kenal gitu. Betul. Dan kalau kita mau telusurin ya, misalnya gini, katakan ada yang ngatain gitu, terus kita tersinggung. Katakanlah kita mau polisikan gitu. Kan kita udah tahu ujungnya gitu. Ujungnya pasti dia minta maaf juga. Seperti yang teman-teman lain juga udah lakukan dan akhirnya diciduk dan minta maaf kan. Ya kalau udah itu ujungnya ya udahlah biarin aja gitu loh. Maksudnya kayak, kalau aku sih kayak gitu orangnya ya. Jadi makanya banyak yang bilang Raditya Dika gak punya hati. Raditya Dika dingin. Kalau ada orang ketemu aku aslinya gitu tuh bilang itu. Raditya Dika ini, Raditya Dika itu gitu. Ya karena aku emang orangnya biasa aja gitu. Menanggapi semua hal juga biasa aja gitu. Ketika ngajak istri nikah juga kita lagi berdua, terus yang aku kepikiran kayak tadi yang aku bilang ke Mas Helmi, ya kenapa gak selamanya aja ya, terus aku langsung ngajak dia kayak, gimana kalau kita nikah aja gitu. Jadi gak ada ngelamar, gak ada apa. Yang menjadi masalah ketika kita menonton film-film Hollywood yang romantis di mana semua adegan melamar dibuatnya ekstravagan gitu ya. Itu biasanya kalau lagi nonton tuh, itu bisa dia ngelamar istrinya kayak gitu. Ya maaf ya, kan gak mungkin juga aku ulang lagi ya gitu ya. Tapi ya aku tipenya kayak gitu sih Mas Helmi. Aku menjalani hidup biasa aja, nggak punya musuh, teman sahabat juga nggak punya yang terlalu dekat gitu. Jadi ya biasa aja gitu. Pernah nanya istri nggak, Raditya Dika tuh orang yang romantis apa kagak sih? Pengen tahu aja. Siapa tahu di luar dingin, di dalam romantis gitu. Itu banyak banget yang nanya ke dia. Pulang bawa bunga gitu. Dan jawaban dia ya, ini bukan aku meninggikan diri sendiri dan masukin promosi ya. Coba jawaban istriku sendiri ketika ditanya orang adalah, dia memang cuek kelihatannya, tapi dia bisa romantis di berbagai hal yang mungkin kita nggak sadar gitu. Kayak perhatian-perhatian. Kalau keluarga sakit tuh, istri sakit, anak sakit, aku yang paling uring-uringan sih pasti sih. Kayak anakku sakit, aku bisa sampai nangis segala gitu ya. Kayak kasihan gitu sama dia. Jadi untuk beberapa hal aku mungkin romantis tapi perhatiannya beda banget gitu. Karena aku nggak pernah beliin bunga. Aku juga
ulang tahun istri aja ya, aku sampai Lupa. taruh di kalender pakai alarm karena aku tahu pasti lupa. Ini dia tahu gak ya? Dia nonton gak ya? Karena dia nggak tahu soal itu tuh barusan tuh. Karena ya aku pernah ya dia mau ulang tahun. Aku Ya. ingetnya bulan April ya. Aku cuma inget dia April nih kayaknya nih ya. Nah di dekat-dekat itu aku sampai Google ulang tahun Anissa Aziza. Parah. Terus dia nanya, kamu udah nyiapin kado belum? Udah, padahal aku baru beli H-1. Aduh, dia kok pada cerita nih ke dia nih, jadi mudah-mudahan dia nggak tahu ya. Cuman ya itulah, cuman maksudnya, kadang mungkin karena aku pikir ya, ada banyak hal lain yang lebih penting gitu, dibandingkan hal-hal seremonial seperti Betul. ngafalin tanggal jadian, ngafalin tanggal ulang tahun. Tapi apa yang kita lakukan ketika ulang tahun, apa yang kita lakukan ketika hari jadi, mungkin itu yang lebih penting buat aku sih kadang-kadang ya. Tapi keterlaluan juga sih. Ada satu lagi tanggal yang kita nggak boleh lupa, Dika. Apa tuh? Tanggal pernikahan. Wah, kiamat lu kalau lupa lu. Oh iya. Iya. Gue pernah untungnya ngalamin tanggal tuh. pernikahan, tunggu tanggal pernikahanku. Oh iya, beda sehari sama Ana. Iya, aku baru ingat. Jangan-jangan lu lupa lagi. Aduh, Mas Helmi, begitulah saya. Saya tuh juga bukan orang yang romantis. Gue pernah lagi traveling ke luar negeri. Besok bini gue ulang tahun. Gue tahu. Cuman gue itu gimana sih nyiapinnya? Gue lagi di New Orleans gitu. Mesen kembangnya kemana? Mesen kuenya kemana gitu. Wah itu perjalanan traveling yang paling nggak ini. 2 hari gue nggak ditegur gitu. Bukannya gue nggak perhatian. Iya benar. Cuman I don't know how to prepare gitu. Tapi untuk perempuan itu something gitu, something banget gitu. Nah ini rahasianya nih ya. Ini buat laki-laki yang lagi nonton nih. Ini gue berbagi tips aja nih. Ya. Jadi rahasianya adalah ketika dia ulang tahun, kasih kado, tapi jangan terlalu lompat gitu loh. Jangan terlalu heboh. Jadi kalau kita sama dia, ya katakanlah 40 tahun deh. Jadi kita punya tangganya tuh pelan-pelan. Misalnya dikasih laptop gitu. Habis itu naik, nanti dikasih apa. Jangan langsung kayak Andovi kan, Mas Helmi collab sama Andovi kan? Andovi itu pernah nyewa 1 pulau beserta villa buat ceweknya dia. Jadi buat anniversary apa ulang tahun lupa deh. Disewa 1 pulau sama dia gitu. Terus dalam hati aku mikir pas dia cerita, tahun depan lo mau bikin apa? Lo mau nyewa apa lagi? Nyewa kota. Mau nyewa 1 negara. Iya. Karena perempuan itu kan gak bisa di downgrade dong. Pasti kan mereka ngerasa kayak, kok tahun ini beda ya gak kayak tahun lalu. Apakah sayangnya berkurang? Gitu kan biasanya kan. Itu yang paling menyakitkan. Betul kan? Dirasa-rasa. Jadi makanya buat Andovida Lopez, tolonglah kalau Anda nonton juga ya. Itu lain kali buat pasangan yang lain itu, nyewa pulau itu ketika udah di ujung banget tuh. Ketika ulang tahun dia yang ke-65 lah itu. Jadi tahun depannya gak usah mikir panjang gitu loh. Dan aduh capek deh. Dan merepotkan orang lain tau nggak? Begitu bini kita nonton tuh, Pak lihat tuh, Andovida Lopez masih muda aja udah begitu tuh. Belum jadi gitu kan menyulitkan kita juga tuh. Ntar gua tegur deh dia. Ya itulah pokoknya. Ya makanya lah pelan-pelan aja lah. Dika, itu apa perbuatan seromantis apa gitu? Yang paling romantis yang lo pernah lakukan ke Anissa? Pengen tahu aja gue sih. Bukan kepo sih. Astaga Mas Helmi. Aku gak ada Mas Helmi. Aku jujur aja aku bingung. Jawabnya apa ditembak kayak gitu ya. Paling romantis apa ya? Aku tuh kadang saking cueknya ya, bahkan sampai hal sederhana misalnya gitu ya, misalnya lagi kerja nih. Terus aku ke atas nih, terus buka pintu gitu. Terus dia istri ngeliat kan, kamu ngapain bukan lagi kerja di bawah gitu. Gak apa-apa aku kangen aja gitu mau ngeliat kamu gitu. Wah dia 2 hari kali langsung dibeliin makanan enak, apa segala macam karena gak pernah gitu loh. Aduh gitu sampai kayak gitu, sampai mau nangis. Padahal cuman gitu doang gitu loh. Jadi benchmark Raditya Dika untuk kasih sayang itu tuh mungkin sampai sini kali. Tapi mau gimana gitu, gue juga bingung gitu loh cara nunjukinnya. Tapi memang sayang, bener sayang gitu. Cuman gimana ya bingung juga. Kita tuh sayang, cuman perempuan itu kan butuh tanda atau enggak, butuh sinyal gitu. Kita sih
Kalau diambil hatinya ditanya sih sayang kelihatan. Gitu. Perempuan kan butuh simbol ya. Iya. Nah untungnya aku tahu love language-nya Anissa kan. Tiap orang kan punya bahasa cintanya sendiri. Love language-nya Anissa itu sentuhan, kayak dipegang, digenggam tangannya, dan verbal dan kata-kata. Kamu bisa, kamu bagus, kamu ini, kamu itu. Jadi aku pegang itu aja udah love language-nya dia. Nah, gitu kalau ya. udah dapat udah bagus. Lo pegang tangannya terutama kalau ke mall. Kalau bini gue pegang waktu di mall, jangan dilepas. Biar apa? Biar nggak belanja. Biar Kalau nggak setoko. Apalagi kalau lewat yang branded pegang aja. Iya. Udah kamu deket-deket aja sama aku. Rahasia laki-laki. Ajak ngomong supaya dia nggak lihat mereknya, nggak lihat tas. Pegang gitu. Aduh, ya begitulah. Jadi lucu banget tuh. Kalau cuman buka pintu lo lihat gitu, menunjukkan, mengatakan kangen gitu, dan dia udah kayak gimana tuh dua kemungkinannya Dika. Ya lu nya yang parah banget cueknya, atau dia memang gampang gitu, gampang tersentuh hatinya, dua aja gitu kemungkinannya. Kayaknya kombinasi dari keduanya sih. Kayaknya kombinasi dari keduanya. Oke, aduh parah. Dika kita ngomong, Dika itu saya ngaku lah ya, orangnya kreatif banget dan jarang sekali Dika itu pokoknya seluruh apa yang dia touch itu laku ya, gila ya. Filmnya laku, bukunya laku, stand up comedy one of a kind. Rumus berproses kreatifnya sih kayak apa sih Dika? Aku selalu untuk mencari sesuatu yang orang belum lakuin sih. Jadi ketika aku membuat sesuatu, aku nanya ke diri sendiri, ini bedanya apa? Apa bedanya dari yang lain gitu. Makanya dan aku senang banget dikasih keterbatasan gitu. Karena orang kreatif itu pasti akan mengeksekusi apapun di dalam kotak. Jadi ketika kayak pandemi gini, aku senang gitu. Karena aku jadi menggunakan otakku untuk berpikir secara kreatif, membuat apapun gitu. Kayak terakhir kemarin aku bikin stand up comedy online. Jadi cuman lewat online, tapi semua materinya aku kasih subtitle, teks, sama gambar. Itu ternyata rame, view-nya jutaan. Itu juga karena pas aku mau bikin, aku juga mikir, kalau gue bikin ini udah pernah ada apa belum, apa bedanya dari yang lain. Pun sama Malam Minggu Miko pun juga kayak gitu. Ketika aku bikin gak pernah ada yang bikin documentary sebelumnya, dan komedi di YouTube belum ada yang web series ya yang berkesinambungan gitu. Jadi rumusnya sebenarnya cuma itu aja sih. Terus nanya ke diri sendiri kayak apa yang belum ada dan gimana cara bikinnya supaya bagus gitu sih sebenarnya. Ya itu yang saya kagumin, gila ya. Dika itu menurut saya trendsetter gitu ya. Masuk ke sesuatu yang memang blue ocean, belum ada persaingan, selalu begitu. Karena mungkin Dika tahu juga keterbatasan yang ada pada seorang Raditya Dika ya. Kebetulan buku Blue Ocean Strategy itu salah satu buku yang aku baca ketika SMP juga tuh. Jadi jadi aku berpegang teguh sama itu gitu. Pas aku sekolah lah, aku lupa persis ya. Cuman pas aku sekolah aku juga mikirnya kayak gitu. Dan aku beruntung aku lahir di keluarga yang orang tuanya juga ngebebasin sih. Kayak mereka bilang, ketika aku kelas 3 SMA kan bingung mau masuk kuliah kemana gitu, ke kampus apa. Kebetulan aku juga cita-citanya salah satunya mau jadi akuntan, Mas Helmi. Sebenarnya. Jadi ya orang tua aku nanya mau jadi apa gitu. Aku bilang aku belum tahu mau jadi apa. Terus dia bilang, kamu bebas jadi apa aja asal jadi yang terbaik, dia bilang. Kamu mau jadi tukang nasi goreng, jadi yang paling enak karena duit akan datang dengan sendirinya, kata papaku gitu. Nah kata-kata itu ngebekas banget di kepalaku sih. Jadi apapun yang aku lakuin selain beda harus juga bagus gitu. Jadi nggak cuman asal beda doang, tapi asal beda dan baik gitu. Karena duit akan datang. Nah paradoksnya lucunya di situ, ketika aku nggak mikirin duit, maksudnya membuat sesuatu tanpa mikirin ada uangnya apa enggak, malah uangnya justru datang gara-gara itu. Jadi itu yang aku pegang gitu. Jangan pernah bikin keputusan karena uang gitu sih. Untung Dika nggak jadi akuntan, karena akuntan tuh nggak boleh kreatif. Gila men, kalau akuntan kreatif nggak dibalans-balanin gitu ya. Saya walaupun akuntan kerjanya, saya nggak mau di bidang keuangan gitu kan. Saya suruh orang lain yang ngitung tuh. Kreatif accounting ya. Oh ini bisa nih, ini bisa masuk sini. Bisa dimasukin sini nih. Cocok nih, klop nih, itu kan ya. Iya. Kategori sebuah karya yang bagus itu menurut seorang Raditya Dika apa ya? Biar teman-teman yang nonton juga paham. Oh, karena semua orang kagum dengan Raditya Dika. Masuk ke film, meledak gitu ya. Kayaknya semua yang dimasukin itu oke gitu.
Kategori yang bagus sih menurut aku yang pertama banget itu memuaskan diri kita sendiri dulu gitu. Oh harus ya. Jadi Oke. patokan aku tuh itu sebenarnya. Paling nggak aku punya satu fans dari karyaku, yaitu diriku sendiri. Kenapa? Karena insya Allah ada orang lain di luar sana yang seleranya sama kayak aku yang juga suka. Jadi itu patokannya gitu. Hebat. Makanya ketika bikin stand up comedy, ini harus gue ketawa pas lagi nulis skripnya. Ketika bikin film, ini di lapangan ketika lagi syuting, gue harus suka banget sama scene-nya gitu. Jadi sensor diriku adalah diriku sendiri gitu. Aku harus menjadi fans pertama dari apapun yang aku bikin gitu. Sama penting untuk tahu bahwa kita harus dengar kata orang juga gitu. Aku suka banget dikelilingi sama tim yang kritis sama diriku sendiri gitu. Kayak stand up comedy terakhirku yang SOCRD 2019 yang sekarang udah 24 juta view itu, ketika nulis draft stand up pertamanya itu aku ngasih ke karyawan baru di kantor yang dia baru masuk berapa bulan. Aku suruh aku kasih lihat stand upku yang baru, aku suruh kritisi cari yang nggak lucu di mana gitu. Nah, kepercayaan kepada orang-orang itu yang membuat aku sampai sekarang juga sih, bahwa aku berani gitu untuk percaya sama orang, kita kolaborasi bareng gitu. Itu sih kira-kira sih. Ya, soalnya kalau saya tuh pendekatannya beda ya. Saya juga yang menghasilkan banyak karya, terutama kuis gitu ya. Jadi kalau saya malah guru saya ngajarkan lain dari Raditya Dika. Saya justru gimana tuh? Saya harus berempati gitu. Jadi kalau untuk meng-create satu karya yang misalnya karya TV yang ditonton orang banyak, saya tidak boleh ego memikirkan saya suka. Kadang-kadang kita ketinggian ya. Ya Dika pernah di luar negeri, saya juga pernah kuliah di luar negeri. Kita bisa berbahasa Inggris, tapi penonton kita tuh kan lebih dominan orang-orang yang sebaliknya gitu. Udah saya ngalah gitu. Jadi saya belajar dari Ani Sumadi kalau membuat karya yang disukain orang tuh harus berempati ke majority market yang kita mau masuk. Jadi pendekatannya beda banget ya. Tapi saya setuju. Mungkin karena platformnya juga beda kali ya. Maksudnya kayak TV itu kan benar-benar free kan. Jadi tentu yang C sama D lebih banyak. Sedangkan kalau YouTube kan on demand. Yang suka yang akan nonton dan ngasih tahu ke yang suka gitu. Itulah kenapa juga kayaknya aku nggak bisa di TV gitu. Kayaknya aku terlalu egois buat di TV deh kayaknya. Tapi ya itu beda-beda lah. Mungkin beda platform, beda pendekatan. Betul. Setuju kalau gitu, saya ketemu itunya ya. Memang di TV itu kita banyak banget yang mempengaruhi kita ya. Produser, bagian kreatif, yang punya, yang masang iklan ya. Jadi menurut saya sih memang saya juga begitu menjadi YouTuber gitu, bisa berekspresi. Udah deh, nggak ada yang ngelarang gua mau ngomong apa, ngangkat topik apa ya punya kita sendiri karena this is our own channel gitu. Ya itu belajar banyak. Iya, rata-rata teman yang dari TV main ke YouTube ngomongnya juga sama tuh kayak, oh ternyata liberating banget ya, membebaskan sekali gitu bahwa gua nggak ada produser, nggak ada orang bawa-bawa chart. Yang kemarin ratingnya turun gitu ya. Stres. Mungkin beda kali ya. Iya. Dika terakhir nih, saya melihat nih ngamatin gitu ya. Ada Dika itu adalah seorang komika yang akhirnya juga jago gitu membuat karya-karya film ya. Wah dulu jaminan mutu. Semua yang di Dika itu pasti box office lah. Until one day gitu ada lagi Ernest gitu ya. Yang juga dahsyat gitu. Malah terakhir ya kalau dari data, sorry kalau saya salah. Jadi Ernest itu sekarang dapat banget tuh. Jadi bagaimana pendapat Dika tentang Ernest yang ya sahabat Dika sendiri sih? Ya luar biasa ya. Maksudnya semua orang punya jalannya sendiri-sendiri gitu. Kebetulan Ernest ketika di awal juga ngobrolnya sama aku juga gitu. That's what I know. Untuk industrinya, untuk cerita, untuk lain-lain gitu. Dan akhirnya bisa sendiri dan lebih hebat lagi gitu. Karena dia udah dapat piala, aku belum sama sekali gitu. Piala Citra ya. Jadi ya buat aku pertama ya asik aja gitu ngeliat ada orang lain masuk ke tempat yang sama dan akhirnya bisa berkibar sendirian gitu. Aku terus terang senang banget sama teman-teman yang sukses gitu ya, dalam artian hebat gitu ya. Karena buat aku jadi bisa kolaborasi, aku jadi bisa nanya, aku bisa jadi berguru juga gitu. Kayak aku kan dulu sebelum mungkin 3-4 tahun lalu aku adalah YouTuber nomor 1 subscribersnya di Indonesia gitu. Lalu petir menyambar kan, Atta Halilintar datang. Tapi ya orang-orang nanya waktu itu gitu, gimana nih tiba-tiba Atta gini.
ya nggak apa-apa gitu. Aku malah seneng aku collab sama Atta juga gitu. Pun juga sama Raffi ketika di awal-awal gitu. Jadi buat aku kompetisi itu udah nggak ada artinya gitu. Aku lebih senang kolaborasi daripada berkompetisi gitu. Karena eranya saat ini seperti itu gitu. Nah kalau pertanyaannya tadi tanya soal RS ya balik lagi ke tadi gitu. Jadi buat aku sih seru ya. Karena industrinya juga jadi berkembang. Semakin banyak orang baik yang masuk ke dalam industri, mungkin film gitu ya. Maka kepercayaan masyarakat terhadap industrinya sendiri kan jadi naik. Nah ketika naik, pas aku bikin film lagi, orang udah ada nih captive market orang-orang yang percaya sama film Indonesia gitu. Pun kayak YouTube pun juga kayak gitu. Ketika Atta semeledak itu pada awal-awal ya, setahun 2 tahun kemarin itu kan gede banget tuh Atta tuh, rame banget dibicarakan semua orang gitu ya. Maka advertiser jadi ngelirik kan. Betul. Kayak ini apa nih YouTube nih? Kok ada jagoan baru, ada gini-gini segala macam. Nah makanya ketika aku jualan spot di YouTube pun juga jadi lebih mudah karena orang-orang pun juga udah ngelihat. Jadi aku nggak pernah ngelihat itu sebagai sebuah kompetisi gitu, tapi gimana kita ngegedeinnya bareng gitu sih. Pernah punya pemikiran mau collab bikin film gitu dengan Ernest? Belum sih untuk saat ini ya, karena aku masih ada kontrak sama sebuah PH, dan aku udah ada beberapa slate script untuk dikerjakan juga gitu. Tadinya sih mau ada syuting tahun ini, cuman kan tiba-tiba ada sebuah virus bernama COVID yang membuat kita ketemunya harus pakai Zoom. Jadi begitulah. Tadi gue nonton loh ya, sebelum 15 menit yang lalu. Wih, kaget. Endorser termahal. Di luar negeri ada Dwayne Johnson, ada Kylie gitu. Indonesianya Raditya Dika. Aduh, gue nggak tahu ya, keren banget. Endorser termahal. Itu harus dipertanyakan tuh datanya dapat dari mana yang nulis tuh. Itu dia bilang sekali naik 1 miliaran. Waduh, gue harus tanya gimana resepnya. Itu kan itu menurut dia. Aku amin aja, amin aja. Aminin aja. Kadang-kadang aku juga nggak tahu. Kadang-kadang data dapat dari mana lagi. Tapi mahal ya dong. Alhamdulillah gitu ya. Waduh. Alhamdulillah aja deh pokoknya deh. Amin aja. Alhamdulillah. Amin gitu ya. Ya gitulah. Nggak pernah kepikir ya. Amin, jadi kita mendapatkan rezeki gitu dari sebuah makhluk yang bernama media sosial ya Dika ya. Sama sekali sih Mas Helmi. Aku tuh dulu ya jadi blogger aja. Punya manajer tuh. Karena kan aku ada kerjaan sebagai blogger tuh. Diundang tiba-tiba ada iklan masuk ke blognya gitu. Punya manajer aja itu orang-orang pada mencibir gitu kayak blogger doang punya manajer gitu loh. Jadi nggak ada yang nyangka orang di luar sana ketika ngelihat pada ngomongnya kayak gitu, aku pun juga nggak nyangka bahwa ternyata bisa segede ini yang namanya sosial media dan dunia digital gitu. Tapi ya kalau di dunia digital ya first mover pasti akan dapat semuanya gitu loh. Makanya balik lagi ke tadi, gimana caranya kita jadi yang beda, kita sendirian, kita duluan gitu. Betul. Yang penting itu aja sih. Dalam dunia digital itu yang dapat itu katanya nomor 1, nomor 2 gitu. Yang nomor 3 mendingan cari segmen yang baru lah ya, itu yang saya tahu di dalam dunia digital. Baik, Dit, terima kasih banget atas waktunya. Saya juga belajar banyak, apalagi viewers gitu ya. Kapan-kapan mungkin kita bisa collab lagi. Saya doakan sukses. Salam untuk Alinia dan Aksara dan Anissa, 3A ya. Jadi Raditya Dika dikelilingin oleh makhluk-makhluk manis yang awal namanya A semua. Saya nggak tahu yang keempat. Makasih ya Mas Helmi atas kesempatan. Terima kasih ya, terima kasih. Selamat menjadi yang terbaik. Thank you Dika, terima kasih. Siap. Ya. Thank you, makasih. Thank you. Ya itu dia collab saya, wawancara saya dengan seorang yang luar biasa menjadi idola banyak orang. Banyak banget yang kita dapatkan dari pembicaraan ini dan saya pun terus belajar. Ya, bye-bye. Kita akan ketemu dalam episode selanjutnya.